Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Amelia dari Prodi BPKN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan akan menyampaikan dasar materi PKKMB Universitas Lampung hari pertama sampai hari keempat. PKKMB hari pertama, materi pertama, yaitu peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital yang disampaikan oleh Bapak Yusriandi YSIK Medcom, membahas tentang UU ITE dan pelanggaran dunia maya. UU ITE adalah sekumpulan data elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik, data intelijen, surat elektronik, telegram, atau simbol yang telah diolah yang memiliki arti atau dipahami oleh orang yang mampu dipahami. Contoh pelanggaran hukum di dunia maya. 1. Pelanggaran isi situs web yang meliputi pornografi dan pelanggaran hak cipta. 2. Penipuan online. 3. Pencemaran nama baik. 4. Penipuan kartu kredit. 5. Illegal akses. 6. Judi online. Materi kedua yaitu pengembangan karakter mekanisme sebagai intelektual dan anti kekerasan atau anti perundungan yang disampaikan oleh Dr. Susetya Herawati SDMSI. Bullying adalah salah satu tindakan berupa fisik atau non-fisik yang melukai diri kita sehingga kita merasa tidak nyaman. Bullying dapat terjadi di lingkungan media sosial, masyarakat, pendidikan, bahkan di lingkungan keluarga. Tanggung jawab generasi muda. 1. Mempertahankan dan memelihara kesatuan bangsa. 2. Mengembangkan kepribadian sehat dan tangguh. 3. Mengembangkan dan memelihara demokrasi. 4. Meningkatkan partisipasi dalam pembangunan politik. 5. Mengembangkan nilai-nilai budaya yang luhur, toleran, serta mendorong dan menampung perubahan. Dari selanjutnya yaitu penguatan karakter mahasiswa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA. Kita sebagai Muslim Indonesia harus bangga dan bersyukur karena dari dulu sampai sekarang kita mempunyai prinsip-prinsip yang tidak pernah pudar. Materi kali ini juga menyinggung gagasan Kiai Hasyim Asy'ari mengenai hubul waton minal iman. Hubul waton minal iman sangat efektif dalam membentuk karakter umat Islam. Barang siapa mati demi tanah air, demi mempertahankan nasionalisme, maka ia mati syahid. Dan barang siapa mengkhianati negaranya, maka haram darahnya. PKKMB hari kedua, materi pertama yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang disampaikan oleh Profesor Dr. Heriandi MS. Visi Indonesia di 2045 yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur yang meliputi pilar 1. Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pembangunan ekonomi berkelanjutan. 3. Pemerataan pembangunan. 4. Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Materi kedua yaitu kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat yang disampaikan oleh Profesor Dr. Asep Sukahar MKes. Lingkungan hidup adalah berupa alam yang menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kampus sehat, program kampus sehat dan Health Promote University adalah gerakan untuk hidup sehat pada tatanan perguruan tinggi dan gerakan ini menjadi cikal bakal aktivitas kampus siaga COVID-19. Materi selanjutnya yaitu etika dan norma kehidupan kampus yang disampaikan oleh Profesor Dr. Yulianto MSI. Menjadi mahasiswa mendorong kita untuk mampu berpikir positif terhadap sesuatu yang Anda lakukan, mampu menyeimbangkan sisi akademik, tugas, dan organisasi. Karakter mahasiswa yang ada di perkuliahan. 1. Tipe mahasiswa study oriented. 2. Tipe mahasiswa organisasi. 3. Tipe mahasiswa study dan organization oriented. 4. Tipe mahasiswa yang hanya suka bermain. Materi terakhir yaitu perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi yang disampaikan oleh Profesor Soeharto PhD. Revolusi industri keempat dibangun di atas mekanisasi, elektrifikasi, dan otomatisasi sebelumnya. ICT merupakan nilai baru dalam melakukan kegiatan belajar dan operasional rutin perguruan tinggi. ICT sudah menjadi bagian dari brand image sebuah perguruan tinggi. KMB hari ketiga. Materi pertama yaitu pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme yang disampaikan oleh Profesor Dr. Satuan Raja MPD. Plagiarisme adalah penjiplakan pencurian. Plagiarisme dapat diartikan sebagai pengambilan hak orang lain tanpa izin. Plagiarisme dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak orang lain tanpa izin.
Materi selanjutnya yaitu sistem perkuliahan dan bimbingan akademik yang disampaikan oleh Profesor Dr. Suminal MSI. Sistem kredit semester. Sistem kredit adalah sistem penghargaan terhadap beban studi mahasiswa. Kredit adalah satuan unit atau susunan yang menyatakan isi suatu mata kuliah secara kuantitatif. Sistem semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang menggunakan satuan waktu tengah tahunan. Karakteristik yang dibutuhkan mahasiswa: 1. Komunikatif, 2. Proaktif, 3. Kooperatif, 4. Gigih, 5. Cerdas, dan yang terakhir etis. Materi selanjutnya yaitu fasilitas fakultas dan kemahasiswaan yang disampaikan oleh Dr. Andes Supriyadi, MPD. Fasilitas FKIP meliputi: 1. Parkir di sekitar GSG di depan BNI, Gedung A, Gedung B, Gedung C, Gedung D, Gedung E, Gedung F, Gedung G, Gedung H, dan Gedung C yang masing-masing gedung memiliki aula. Terdapat juga laboratorium PAUD, ruang baca, dan toilet. Gedung Panglima Polim yang meliputi sanggar tari dan seni. Kampus B Unila merupakan prodi PGSD yang meliputi Gedung A, Gedung B, Gedung C, Gedung D, Gedung E, Gedung F, Gedung G, dan beserta musola. Materi terakhir disampaikan oleh Dr. Riswanti Rini, MPD. Tugas pokok bagian kemahasiswaan dan alumni: 1. Pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan penalaran kemahasiswaan. 2. Pelaksanaan layanan administrasi kegiatan kemahasiswaan. 3. Pelaksanaan layanan kesehatan mahasiswa. 4. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemahasiswaan atau LK. Yang terakhir, pelaksanaan pengelolaan data-data informasi kemahasiswaan dan alumni. Surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI. SKPI adalah transkrip untuk menyatakan pengakuan prestasi, pengembangan soft skill, kemahasiswaan dengan beban kegiatan yang dinyatakan dalam Satuan Kredit Prestasi atau SKP. PKMB hari terakhir, pendidikan IPS. Materi: 1. Profil jurusan. Pada mulanya FKIP berdiri berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 1968 menjadi 2 fakultas, yaitu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang merupakan integrasi IKIP Jakarta cabang Tanjung Karang. Fakultas Keguruan terdiri dari jurusan Sifik Hukum yang saat ini menjadi PPKN, Ekonomi Perusahaan, Sejarah, Bahasa Indonesia, Geografi, dan Matematika, sedangkan FIP hanya satu, yaitu Pendidikan Umum. Visi: pada tahun 2025 menjadi jurusan terkemuka di Sumatera dalam bidang pendidikan IPS yang profesional dan berkarakter. Misi: menyelenggarakan pendidikan yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melaksanakan program penelitian berbasis kependidikan IPS dan bidang IPS, serta menghasilkan publikasi ilmiah. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis kependidikan IPS dan bidang IPS untuk memecahkan permasalahan masyarakat secara berkelanjutan dan kemitraan. Pengarahan etika di perkuliahan yang disampaikan oleh Bapak Edi Siswanto, SPD, MPD. Etika mahasiswa di dalam room meeting. Ada saatnya kapan mahasiswa diberikan waktu untuk berbicara. Mahasiswa diminta hening dan memperhatikan dosen yang sedang menyampaikan materi. Keseimbangan antara belajar dan organisasi. Setiap mahasiswa diharapkan menyesuaikan dan menyeimbangkan antara belajar dan organisasi agar balance. Tidak bisa jika mahasiswa hanya mementingkan salah satunya.